Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Mari memuliakan Tuhan dengan semua pekerjaan kita dipandu firman-Nya dari Yeremia 22 ayat 29. Demikianlah firman Tuhan. Hai negeri, 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 dengarlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, kuasa yang diberikan Tuhan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kuasa itu meliputi jabatan politis, harta kekayaan, kekuatan dan tenaga yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Semua itu harus dipakai untuk pekerjaan dan tugas tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan, yaitu melindungi orang-orang yang kecil, membantu orang-orang yang lemah, menegakkan hukum bagi orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang mencari hukum dan keadilan. Itulah sesungguhnya panggilan kepada kita, apapun tanggung jawab, apapun jabatan, apapun kekuatan dan kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bila kekuasaan, bila amanah yang diberikan itu kita salah gunakan, maka Allah akan mencabutnya dan kemudian akan mencampakkan kita dari jabatan kita, dari kehormatan, dan dari semua kejayaan di tengah-tengah masyarakat. Hal seperti itulah yang dikatakan oleh Nabi, oleh Tuhan melalui nabinya Yeremia kepada Raja Yehuda. Bila dia tidak melakukan perintah Tuhan untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat kecil, untuk membela orang-orang yang dimarginalkan, untuk menolong orang-orang yang lemah dan tidak berdaya, ancamannya dia akan dicabut dari jabatannya dan akan dibuang ke Babel, dan akan menjadi bangsa budak di tengah negara yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Saudara-saudaraku, nubuatan ini dianggap sebagai pelecehan dan dipandang sinis oleh orang Yehuda dan orang-orang yang di kalangan istana waktu itu. Dan kemudian kita mengetahui sejarahnya bahwa orang Israel dan orang Yehuda kemudian dibuang ke Babel dan mereka menjadi bangsa budak selama 70 tahun. Hal ini kiranya menjadi perenungan bagi kita. Apalagi di tengah-tengah baru selesainya, yaitu pemilihan umum, memilih anggota-anggota legislatif dan pemilihan presiden. Dan sebentar lagi, kurang lebih beberapa bulan ke depan, akan dilaksanakan pemilihan-pemilihan kepala daerah di Indonesia ini. Ini menjadi perenungan bagi setiap anak-anak Tuhan yang telah menerima amanah, supaya jabatan yang diterima, baik sebagai anggota legislatif, baik juga sebagai kepala daerah, baik juga sebagai pimpinan di instansi perusahaan, baik sebagai pimpinan di tengah-tengah keluarga, amanah yang kita terima, jabatan yang kita terima itu adalah sebuah pertanggungjawaban kepada Tuhan yang harus kita pakai untuk memuliakan Tuhan, menegakkan hukum dan keadilan, membela hak orang-orang kecil, menolong orang-orang yang miskin dan para janda. Dengan demikian, maka kejayaan kita akan diberkati oleh Tuhan, karena kita telah menjadi berkat dan menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Tetapi sekali kita salah gunakan jabatan itu untuk membengkokkan hukum dan keadilan, menindas orang-orang lemah, maka percayalah, kita akan dibuang ke Babel, kehormatan kita tidak ada, bahkan keluarga kita juga akan dihinakan. Karena itu saudaraku, mari pertanggungjawabkan semua jabatan, semua harta, semua kekuatan, semua anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita pertanggungjawabkan untuk kemuliaan Tuhan dan menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, kita akan bersuka cita berbahagia, diberkati oleh kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, mampukan dan ajar kami memakai semua anugerah
kuasa dan jabatan yang Tuhan beri kepada kami untuk menegakkan hukum dan keadilan, membela hak orang-orang lemah, menolong orang-orang miskin. Dengan demikianlah kami melakukan tugas panggilan menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan bagi Tuhan. Mampukan kami melakukannya hanya dengan penyertaan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.